taking the lead right at the start. Jesus menjadi salah satu properti panas di bursa transfer musim panas ini. Bek tangguh timnas Indonesia yang tampil cemerlang bersama Venezia di Serie B Italia itu tidak hanya menarik perhatian karena sukses membawa klubnya promosi ke Serie A, tetapi juga karena keterangan, visi bertahan modern, serta kematangan bermain yang jauh melebihi usianya. Selama beberapa pekan terakhir, nama Itzas nyaris pasti merapat ke raksasa Serie A, Inter Milan. Negosiasi antara pihak Inter dan Itzas dikabarkan sudah berjalan intens dan mencapai tahap akhir. Beberapa media Italia menyebut kedua belah pihak sudah menyepakati sebagian besar klausul dalam kontrak. Bahkan sumber internal menyebut bahwa Jay sudah mulai mencari tempat tinggal di Milan sebagai tanda keseriusan hijrahnya ke Giuseppe Meazza. Penyanyi percaya bahwa hanya tinggal menunggu pengumuman resmi saja. Namun drama sepak bola selalu menyimpan kejutan. Dalam detik terakhir menuju kesepakatan final itu, muncul gangguan dari arah yang tak terduga. Fiorentina, klub yang bermarkas di Artemio Franchi dan terkenal dengan gerak cepat, mereka dalam mengamankan pemain potensial, tiba-tiba ikut nimbrung dalam perburuan tanda tangan Jesus. Langkah Fiorentina ini disebut sebagai tikungan tajam terhadap Inter Milan karena mereka menyodorkan tawaran yang sangat kompetitif, baik dari sisi proyek bermain maupun aspek finansial. Fiorentina mengeluhkan janji bermain reguler sebagai starter di jantung pertahanan mereka, serta tempat sentral dalam proyek pembangunan ulang tim yang akan mereka usuk untuk musim depan. Tak hanya itu, Fiorentina menjanjikan fleksibilitas peran Itzas di lini belakang, baik sebagai bek tengah, dalam skema 3 maupun 4 bek, sesuatu yang mungkin tak akan langsung didapatkan di Inter, yang sudah punya barisan bek mapan seperti Bastoni dan Arcebi. Situasi ini tentu membuat Inter gusar. Klub berjulukan Nerazzurri itu awalnya percaya diri bahwa Itzas sudah aman berada dalam genggaman mereka. Tetapi kini mereka harus mempercepat langkah dan meningkatkan intensitas negosiasi jika tak ingin kecolongan di tikungan terakhir. Dari pihak Itzas sendiri belum ada pernyataan resmi. Namun sumber yang dekat dengan sang pemain menyebut bahwa Jesus terkejut dengan pendekatan agresif Fiorentina. Ia merasa dihargai dan dianggap sangat penting dalam rencana tim. Drama transfer Jesus kini menjadi sorotan banyak media Italia, termasuk di Belanda dan Indonesia. Banyak yang menyebutnya sebagai saga transfer pemain keturunan paling menarik di musim panas ini. Apakah ia akan memilih stabilitas dan peluang trofi bersama Inter, atau justru ia memilih proyek yang menjanjikan peran utama di Fiorentina? Satu hal yang pasti, Jesus sedang berada di persimpangan penting dalam karirnya. Pilihannya nanti bisa sangat menentukan arah masa depan. Tak hanya di level klub, tetapi juga sebagai andalan utama di lini belakang timnas Indonesia yang sedang bersiap tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Fiorentina datang bukan sekedar sebagai pengganggu dalam perburuan Jesus. Mereka datang dengan rencana besar dan keyakinan kuat bahwa bek utara Indonesia ini adalah potongan penting dalam puzzle proyek baru mereka. Ketika banyak klub melihat Itzas sebagai pemain potensial, Fiorentina melihatnya sebagai pondasi. Musim lalu, lini belakang La Viola kerap menjadi sorotan, kehilangan konsistensi, minimnya kecepatan membaca permainan, dan kebutuhan akan bek yang bisa memainkan bola dari belakang membuat Fiorentina sadar mereka butuh penyegaran. Kisah itulah nama Jesus muncul di meja diskusi internal, bukan hanya karena kiprah yang impresif membawa Venezia promosi ke Serie A, tapi juga karena gaya bermainnya yang begitu tenang dan terstruktur, sesuatu yang selama ini dirindukan di Artemio Franchi. Jay bukan tipe bek Italia klasik yang keras namun tak legak. Ia modern, rasional, dan tahu kapan harus bertahan dan kapan harus membangun. Fiorentina jatuh hati pada kecerdasannya di lapangan. Bagaimana ia memimpin garis pertahanan Venezia tanpa banyak teriakan,
tapi penuh kepercayaan diri. Mereka melihat Itza sebagai pemimpin masa depan, seseorang yang bisa tumbuh bersama tim, bukan hanya pelengkap di barisan belakang. Tapi ketertarikan Fiorentina bukan hanya urusan teknis. Mereka juga sadar akan daya tarik Jay sebagai ikon baru dari Asia Tenggara. Sebagai pemain utama timnas Indonesia, nama Jay terus naik daun. Bagi Fiorentina, ini adalah peluang perluas pengaruh klub ke wilayah yang haus akan representasi di level top Eropa. Sebuah kombinasi yang menguntungkan, kualitas di lapangan, dan magnet komersial di luar. Itulah mengapa Fiorentina tak sekedar mengajukan tawaran, mereka datang membawa visi. Mereka datang membawa janji, tempat inti di jantung pertahanan, proyek jangka panjang, dan panggung untuk benar-benar bersinar di Serie A. Dan yang paling penting, berbeda dengan Inter, mereka menjanjikan Jesus sesuatu yang tak ternilai bagi pemain muda, kepercayaan. Jika Jesus memilih bergabung dengan Fiorentina, itu akan menjadi langkah yang penuh kemungkinan. Di satu sisi, ia akan datang ke sebuah klub yang benar-benar menginginkannya, bukan sekedar melengkapi skuad. Di Fiorentina, Jay bukan hanya pemain tambahan, ia akan menjadi bagian dari fondasi. Klub ini tengah melakukan peremajaan lini belakang, dan Jesus diproyeksikan menjadi sosok sentral dalam transisi itu. Ia akan diberi tanggung jawab ruang untuk tumbuh, dan yang paling penting kepercayaan untuk bermain secara reguler di Serie A. Di Florence, Jay punya kans besar untuk menjadi pemain inti sejak awal musim. Fiorentina bukan tim yang memiliki barisan bek bintang seperti Inter. Bentuklah celah yang bisa dimanfaatkan Isus untuk menunjukkan kualitasnya. Dengan menit bermain yang lebih konsisten, kepercayaan dirinya akan meningkat, sekaligus menjaga ritme dan performa untuk terus menjadi andalan di timnas Indonesia. Namun di balik semua peluang itu ada tantangan yang harus siap dihadapi. Fiorentina bukan klub yang selalu stabil. Mereka kerap naik turun dalam performa dan kerap diganggu dinamika internal, baik dari sisi manajemen maupun tekanan supporter yang menginginkan hasil instan. Jika performa tim menurun, Jay bisa ikut terseret dalam badai kritik. Disinilah mentalitasnya sebagai pemain muda akan diuji. Selain itu, meski Fiorentina punya sejarah besar, mereka bukan favorit utama di Serie A untuk meraih trofi. Jika Jay ingin cepat merasakan kompetisi Liga Champions atau trofi domestik, Fiorentina mungkin bukan tempat tepat untuk itu. Dibutuhkan kesabaran dan kerja keras untuk membawa klub ini kembali ke papan atas. Singkatnya, Fiorentina menawarkan panggung yang lebih terbuka, peran yang lebih besar, dan kepercayaan yang nyata. Tapi di balik itu ada risiko ketidakstabilan dan tantangan membangun dari bawah. Bagi Jesus, ini bukan sekedar pilihan klub, ini adalah pilihan jalan hidup. Apakah ia ingin segera bersinar dalam sistem mapan seperti Inter, atau tumbuh dan membuktikan diri sebagai tokoh utama di proyek ambisius milik Fiorentina? Terima kasih udah nonton Timnas TV, terus dukung Garuda di dada karena kemenangan Timnas adalah kebanggaan kita bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Jayalah sepak bola Indonesia.